Oke teman-teman, ini adalah salah satu karya dari Pak Husein. Ya ini udah laku ya Pak Husein? Sudah. Ini tipe berapa Pak? Ini tipe 46 ini. 46 tanah berapa? Di 118. Tanah 118 sudah dihuni orang, sudah akad ya. Sudah akad udah. Nah, yang sebelah ini masih ada tanah kosong atau kelebihan tanah? Ini kosong. Ini kosong. Ini kosong. Oke. Terus Pak Husein ini berapa kaplingan? Ini 7 kapling. 7 kapling. 7 kapling. 7 kapling ya. Kalau tipe sama semua? Enggak, beda-beda. Kalau ini tipe 64. Oh, ini tipe 64. Tipe 64 di tanah 15 tumuk setengah. 15? 15 tumuk setengah ya, 15. 15 tumuk setengah. Nah, kita boleh lihat ke dalam. Boleh. Oke. Ini carport ya. Carportnya nih. Ini guys, ini Pak Husein ini beliau memang pelaku developer sendiri. Nah, ini taman gardennya kan. Ya. Cuma yang punya ini pengen dibikin pagar. Oh, ini udah akad juga nih ya? Sudah. Cuman belum dihuni. Belum. Oke. Nah, coba kita lihat air itu luar biasa. Wah, air bagus ya, lancar ya. Bagus. Oke. Air dari pam, air sumur. Pam. Air bagus ya. Air kencang. Oi, mantap. Oi, sedap. Kita masuk dalam ya. Kita masuk, ya kan? Di faseknya. Tapi kita lihat ke sana dulu. Nah, ini ada kelebihan tanah nih. Tanah setengah tumbuk. 1,5 tumbuk belakang ya. Ya, setengah tumbuk. Oh, kita masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam. Ini granit nih Pak ya. Granit. Wah. Ini ruang tamu langsung ruang keluarga. Ya, ini ruang tamu langsung ruang Ini keluarga. Berapa kamar Pak? Ini kita 3 kamar. Oh, 3 kamar ya. Ya. Ini satu ruang tidur utama. Ini kamar mandi. Oh, kamar mandi ini. Udah pakai shower ya? Oh, udah pakai shower. Wah, mantap sekali ya. Kalau saya duduk, oh sangat tinggi sekali ya. Lantainya granit semua ya. Granit full granit. Nah, ini ruang tidur 2 ya. Ini ruang tidur 2. Ruang tidur 2, ada lorong. Ruang tidur 3 bisa dimanfaatkan ruang sholat. Nah, ini ruang terbuka. Ini kelebihan tanah ini berapa deh, ya, Pak? Ini ada setengah tumbuk. Setengah tumbuk belakangnya. Nah, ini ada sekitar 3 meteran ke situ ya. Ya betul, 3 meter. Ini ke sini udah di pagar beton ya. Udah di pagar keliling tembok ya. Ini sebenarnya bisa kita manfaatin kamar lagi. Ya. Satu lagi bisa. Ya. Kemudian dapur. Dapur basah juga bisa, dapur kering. Kemudian laundry juga bisa. Laundry bisa ya. Ini untuk pengembangan ya. Pengembangan ya. Nah, di sini kan ruang keluarga nih. Iya. Taman. Bisa santai, yes. Sore-sore ngopi ya, iya, sambil ngeliat pemandangan, ya kan, mantap. Tinggal tambah sih kanopi beton sedikit lagi ya, mantap sekali. Bisa untuk nyantai-nyantai di sore hari ya, seperti ini ya. Inilah rumah impian yang dicari. Yes, rumah impian yang dicari. Jadi rumah itu bukan di dalam semua, tapi ada kita keluar, ada ruang yang terbuka. Iya. Nanti kita bisa bikin taman, bisa pondok-pondokan gitu kan, atau kita barbecue, bakar-bakar. Yes. Ya kan? Tapi yang dibakar kan ikan, ayam, jangan rumah tetangga. Jadi kalau di sini Pak, kalau udah di komplok, sebenarnya ini bisa juga berfungsi macam-macam nih kalau ada acara yasinan. Nah itu. Macam pesta apalagi kita orang Jambi ini kan ibaratnya suka orang kampung kumpul keluarga gitu kan. Yes. Nah, coba Bapak kira-kira ini masih luas kan? Oh, masih luas nih Pak, masih luas. Ini bisa dimanfaatkan. Misalnya ada keluarga yang dari kampung. Iya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan bikin saung-saung tinggi gitu. Dan ini ada kelebihan tanah habis ya tanah sini ya. Oh ya, di belakang bukan punya kita. Iya, ini sampai di sini ya. Ini ada tapi begini, mudah-mudahan yang di belakang kita ini nanti bisa jual ke kita. Yes. Jadi kita mungkin berkemungkinan kita coupling aja untuk rumah ini langsung ke belakang. Yes. Ini tanah lebih luas lagi. Gitu kan? Boleh lah. Betul kita kira-kira. Kira-kira begini nih Pak. Jadi ada juga pertanyaan dari kawan-kawan ini. Dulu suka dukanya sedikit aja. Suka duka bikin perumahan seperti apa sih? Ini kan komersil ya Pak ya? Iya, komersil. Pasti modalnya sangat besar sekali Pak. Wah, luar biasa. Nah, ini bagaimana Pak Husein mengantisipasi? Apakah duitnya langsung ada terus bayar tunai kayak yang punya lahan atau gimana? Enggak lah, ya kan. Sebenarnya kan untuk ini ada lagi kalau kita ada strategi atau teknik negosiasi lahan. Yes. Iya. Jadi sebenarnya sifatnya mengedukasi nih Pak. Iya. Ya, misalnya saya punya tanah nih. Iya. Ya kan 1 hektar. Iya. Saya rasa kalau mau beli cash itu jarang. Yes. Ya kan? Jadi kalau kita
ada lahan, ya kita negosiasi, ya kita tanya dulu kebutuhannya apa. Ya, dengan yang punya lahan. Ya, berarti ada kan satu pendekatan dulu. Ya, betul. Ya. Ini rahasianya gini. Ya. Saya kasih tahu pertanyaan yang pertama aja dulu. Ya, ya. Nah, kita tanya aja, Pak, ya, tanah ini kenapa dijual, kan sayang. Ya, ya gitu ya. Gitu. Kalau misal jawaban enggak, saya ini ada niat mau bawa keluarga saya umroh. Nah, ya, berarti ya, butuh umroh dong. Butuh duit umroh. Ya sekitar berapa orang? Kalau boleh tahu Pak, berapa orang? Cuman ya saya, istri, anak 3 misalnya. Ya udah kita hitung aja. 5 kali 30 itulah yang dibutuhkan dia. Nah, boleh kita bayar segitu dulu besok. DP lah DP ya kan. Nah, sisanya nanti kita ajak kerjasama. Ya kerjasama itu kan macam-macam juga. Bisa bagi hasil atau per unit boleh. Jual per unit bayar, sisanya. Bisa jadi. Atau berapa kali bayar. Kan bisa. Macam-macam cara negosiasi. Pada prinsipnya mereka mau kok. Karena kalau mau jual langsung juga susah. Jadi ada kalau begitu Pak, cara bikin jadi developer ini, rumah subsidi kan banyak tempat namanya. Jadi bahan bakunya kan bahan baku kita developer ini kan tanah Pak. Ya, betul. Jadi artinya apakah setiap orang yang punya tanah bisa jadi developer? Bisa sih sebenarnya. Ya bisa. Tapi sebenarnya kan kita bisa dikaplingin. Oh iya, itu pemula ya. Itu kalau di apa istilahnya kita mau bisnis properti yang kelas yang pemula ya kan? Ya. Saya kayaknya bingung Pak, urusan begini bangun lagi jual. Sudah kaplingin aja Pak. Udah potong-potong udah jual, udah selesai gitu kan. Begitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau dibangun, tentu ada ilmu berikutnya. Ya, ilmunya. Ilmu itu developernya gimana, surat menyurat, legalitas segala macam, cara menjual kan. Tapi begini aja Pak itu Fuad, kalau kalau bingung ya udah ajak kita aja kerjasama. Begitu ceritanya. Kita dampingi. Ya kita dampingi sampai pandai. Negosiasi tanahnya seperti apa yang kita bangun, desainnya bagaimana, desain yang mau pasar itu bagaimana, pasar mau seperti apa, gitu kan? Kemudian suasana rumah itu bagaimana, ada ruang terbukanya, cuaca masuk dari kiri sampai kanan. Kalau kita lihat seperti ini kan masuk semua, itu cuaca itu cahayanya kan, pencahayaan. Bisa nanti kita kerjasama dengan kita selesai, kita semua urusin, bahkan kita bisa jual semuanya kan gitu. Apakah Pak, ini pertanyaan lagi nih Pak, apakah kalau bikin rumah 7 unit couplingnya seperti ini harus pakai PT atau pakai CP, itu bagaimana Pak? Ya kalau sebenarnya kalau 10 unit ke bawah 7, 5 ya sebenarnya nggak seperti bangun rumah biasa. Pribadi bisa. Developer perseorangan namanya. Orang juga bisa. Tapi kalau misalnya sudah 1 hektar, 1,5 itu ada izin-izin tertentu yang harus kita urus. Ya tergantung lah, kalau misalnya Bapak Ibu punya lahannya berapa, kalau 10 tumbuh. Nah ini kan 10 nih. 10 tumbuh dapat 7 unit. Ya itu nggak bersih. Dari segi cara Bapak menjual nih, kan bangunan rumah sudah ada, apakah dibangun dulu baru dijual atau kita sudah marketingin walaupun belum dibangun? Kalau kita studi kasus yang rumah ini dulu kita jual yang unit ini itu masih hutan. Oh gitu ya. Jadi, masih dalam, belum diapa-apain. Belum, cuma udah dipromosikan. Udah laku malah. Iya, sudah laku malah. Artinya mereka hanya melihat lokasi. Lokasi sudah tuh siapa yang membangun ya gitu kan. Nah, tentu ya tadi kita sebelum tanah itu kita lihat dulu lokasinya di mana, kan. Ke depannya gimana, sehingga kita mengedukasi para pelanggan itu bahwa ini lokasi sangat strategis. Apalagi mereka yang dari daerah ya kan. Kenapa? Ini lokasi kita ini di daerah Simpang Rimbo. Masuk dalam kota Jambi. Sama dia. Tapi ya begitulah. Jadi ke depannya itu mungkin daerah pusat kota akan bergeser. Nah, dari saat ini kita di mana, nanti akan bergeser. Begitulah. Nah, ilmu-ilmu itulah yang kita ajarkan nanti, edukasi kepada masyarakat. Itu maka lahirlah yang namanya rumah impian broker properti tadi. Rumah impianku tadi. Jadi jangan salah beli nanti kan. Jadi kita tidak hanya sekedar menjual, tapi kita banyak kan orang menjual, tapi mereka bukan pelaku. Yang kedua, dia menjual asal laku. Asal laku gitu ya. Padahal setelah laku nanti banyak komplain. Atapnya bocor atau kerannya nggak keluar airnya. Nah, seperti ini Pak.
Ini sisi-sisi itu kita pakai siku. Iya. Kelihatan sekali ya. Nah, pakai siku gitu jadi ya. sampai siku, sehingga kalau ada benturan pun nggak akan ini. Iya. hancur. Oke, mantap sekali rumah ya. Pakai Desainnya siku, minimalis. Ini memang didesain oleh konsultan yang bekerja seorang arsitek ya. Arsitek ya. Bukan hasil coret-coretan. Nah, kebanyakan juga ada proper itu Pak, dia hanya mencontoh rumah tetangga gitu. Terus dibikin di sini gitu. Kalau kita enggak, memang kita pelajari dulu, di riset dulu, maunya gimana. Kemudian masyarakat Jambi ini karakternya bagaimana? Yes. Nah, kita kan orang Jambi masih hobi ngumpul-ngumpul. Iya. Dan kita yang di Jambi kota itu bukan orang Jambi kota. Biasa dari kampung. Di kampung kan masih banyak saudara. Kapan datang ke rumah sempit gimana? Tapi kalau posisinya begini Pak, coba deh ada ruang kosong. Iya, ada kosong ya kan, nanti kita kasih konblok. Iya, konblok, ada taman-taman. Duduk-duduk kasih apapun masih seru kan? Iya. Ruang terbuka. Iya. Tapi ini juga bagus Pak. Jadi kalau Bapak bikin jendela besar di sini. Jadi kalau ada pengembangan di sini, ada unit rumah pun bisa dibikin kamar. Jadi teman hanya bongkar ini aja nih. Iya. Ini ya. Jadi udah dipikirkan dari awal kalau terjadi pengembangan gitu ya. Ini sekarang seandainya kita hanya memang desain awal sudah bagus, tapi kalau mau ngembangin pun masih nggak begitu ribet. Tinggal bongkar sedikit jadi rumah yang besar gitu. Dan juga ini pondasi ini udah cakar awan ayam, jadi kita sudah bisa bangun memang 2 lantai. Pondasi udah 2 lantai ya. Ini nggak perlu bongkar-bongkar lagi gitu. Itu memang sudah dipikirkan sebelum kita bangun. Yes. Jadi teman-teman, itu sekilas pandang dari Pak Hussein yang juga pelaku dari developer sendiri, juga seorang deklarator dari rumah impianku. Hari ini cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di komen ya. Assalamualaikum. Enggak apa-apa. Baca air, Pak.